wanita yang dianggap selalu di dalam hatinya, kini telah menorehkan luka di dalam hatinya yang sangat dalam. Mungkin hubungan kita sampai di sini saja. Ibaratkan sebuah baju yang dipakai bekas orang lain. Aku merasa jijik untuk memakainya lagi. Mana ya? Kok nggak datang-datang sih? Duh, yang ada ntar aku telat lagi pergi ke arisan. Katanya di aplikasi 1 menit udah sampai. Tapi kemana ya? Kok nggak sampai-sampai? Udah telat 5 menit nih. Duh, mana nggak ada motor lagi. Mobil juga nggak ada dipakai Pak Lurah. Duh, mana ya? Adi? Bu Lurah, kirain siapa Bu yang mesen Bu? Kamu kok lama banget sih? Aku tuh udah telat pergi ke arisan nih. Yaudah yuk jalan. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Tadi di jalan itu macet Bu. Apalagi nih, bahan bakarnya habis Bu. Jadinya saya dorong. Kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu tuh siap dari pagi sebelum kamu tuh berangkat jalan kerja. Kamu harus cek dulu bahan bakarnya ada apa enggak. Bu, apes itu gak ada di kalender Bu. Jadinya saya nggak tahu Bu kalau mau habis Bu. Di sekarang pekerjaan kamu jadi ojek online. Bukannya kamu jadi kuli bangunan ya? Bu, namanya rezeki gak ada yang tahu Bu. Kerjaan saya yang kemarin itu udah habis Bu. Masa iya Bu? Orang bangun rumah setiap hari. Jadinya saya pindah Bu, jadi tukang ojek. Biar rezeki saya tuh nambah Bu. Iya. Ya udah, yuk kita jalan. Iya Bu, sesuai titik ini Bu. Iya benar. Gerbang rumahnya Bu. Oh iya. Lurah. Di ngebut ya. Ngebut Bu. Tapi jangan terlalu ngebut. Ya Bu. Kiri di kiri. Iya Bu. Bu Lurah, kalau ngeberhentiin yang mendadak gitu dong. Ya Amin, maaf Bu. ya. Berapa di? Sesuai dengan yang di aplikasi Bu. Nih. Iya Bu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Bu, sebentar Bu. Iya. Uangnya kurang. Enggak Bu. Terus? Bu Lurah gak dengar kabar Bu tentang desa kita Bu? Kabar tentang apa di? Saya nggak dengar kabar kok. Begini Bu, saya cuma ingin bertanya Bu. Bertanya apa? Bu Lurah ngizinin Pak Lurah Bu buat nikah lagi. Ya ampun di, pertanyaan kamu tuh nggak masuk akal bagi saya. Mana ada seorang istri itu mengizinkan suaminya untuk berpoligami? Kamu tuh ada-ada aja deh pertanyaannya. Enggak Bu, saya cuma bertanya Bu, soalnya saya penasaran. Emangnya ada yang ngomong seperti itu ya di? Nggak ada sih Bu, saya cuma dengar-dengar Bu. Takutnya berita itu hoak Bu, gitu Bu. Ya udah Bu, saya mau narik lagi Bu, masih banyak Bu orderan saya. Permisi ya Bu. Nanti jemput saya lagi ya. Pesen Bu di aplikasi. Iya. Takut saya lupa. Maksud saya seperti itu. Ya udah saya masuk dulu ya di. Iya ya Bu. Kayaknya di sini tempatnya teduh deh. Biar aku tunggu di sini aja. Untuk masalah alamat, biar dia yang nyari sendiri. Kan sudah aku tulis di secari kertas. Pasti dia pengalaman.
Dan dia juga pasti tahu alamatnya di mana. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi aku sudah pesan. Tapi kok masih belum datang juga ya? Apa jangan-jangan dia masih mengantarkan penumpang yang lain? Ya sudah, aku tunggu di sini saja. Daripada aku jalan tidak menemukan arah mau kemana, lebih baik aku menunggu dia saja. Tapi bagaimana ya kabarnya dia? Aku sudah cukup lama meninggalkan dia. Semoga aja dia baik-baik saja. Ingin rasanya aku tidak mau pergi lama, tapi keadaan yang memaksa aku harus lama meninggalkan dia. Untungnya dokter udah berkata sama aku, untuk 1 kali terapi lagi, mataku akan sembuh lagi seperti semula. Sekarang aku masih bisa melihat, walaupun itu masih rabun. Semoga aja ada mujizat untuk menyembuhkan mataku ini. Mana sih? Dari tadi aku sudah nungguin, kok nggak ada suara motor lewat maupun berhenti. Dengan Mas Ferry ya? Iya betul, ojek kan ya? Iya benar Mas, saya tukang ojek Mas. Nama saya Adi. Syukurlah, dari tadi saya menungguin kamu, kok nggak ada datang-datang. Iya Mas, mohon maaf Mas. Saya muter-muter dari tadi Mas. Sinyalnya kadang ada, kadang nggak ada Mas. Sebentar, mana ada ya? Sebentar ya Mas. Iya Mas, ngapain Mas? Cari kertas. Oh, Ini, Mas tahu kan alamat ini? ini Mas. Iya. Saya tahu Mas kalau alamat ini. Santai Mas. Saya tahu di semua tempat, di semua jalan saya tahu Mas. Syukurlah kalau tahu Mas. Anterin saya ke alamat itu ya. Iya Mas. Saya anterin Mas. Oh, mau pakai helm Mas? Nggak usah. Langsung aja. Ya udah Mas. Naik Mas. Oh iya. Mas, Iya Mas. mau ngapain naik di depan Mas? Ini motor Mas. Oh ini di depan Mas. Iya Mas. Mau duduk di ban motor Mas? Kalau gitu Mas aja yang nyetir. Saya di belakang. Yakin Mas, saya nyetir Mas. Percaya sama saya Mas. Enggak Mas, nggak percaya. Maaf Mas, tongkat saya nggak dipakai barusan Mas. Jadi saya nggak tahu depan belakangnya Mas. Iya. Saya minta maaf ya Mas. Saya nggak tahu Mas. Oh ini depan ya? Iya. Sini Mas. Awas, hati-hati Mas. Aduh. Kedepanan sedikit Mas. Kedepanan sedikit. Nah, iya Mas. bener. Ayo Mas. 1. Naik Mas. Oh naik. Iya. Bentar Mas ya Mas. Aduh. Mas, hati-hati. Iya Mas, iya. Ini saya berusaha naik Mas. Saya pegang sini ya Mas. Mohon maaf Mas. Ini helm Mas. Kepala saya Mas. Kalau dipegang sini, saya nggak bisa lihat Mas. Terus saya pegang di mana Mas? Di sini Mas. Emang mau kemana sih Mas? Ke alamat itu Mas. Kok masih pakai nanya lagi sih? Ya enggak, mau ngapain Mas? Mas, Ya? kakinya Mas ke belakangan. Oh, Nggak bisa dihidupin Mas. iya ya Mas. Ya, Gini Mas. ya. Nah, udah. Nah, sip. Pegangan ya Mas. Iya, iya Mas. Hati-hati ya Mas. Iya. Pelan-pelan. Iya. Tongkatnya Mas. Iya Mas.
Akhir-akhir ini aku sering dengar gosip tentang Pak Lurah sama Tata. Emang bener ya mereka punya hubungan? Aku rasa gak mungkin deh. Soalnya Tata yang aku kenal gak mungkin seperti itu orangnya. Apalagi aku lihat hubungan antara Pak Lurah sama Bu Lurah itu sepertinya baik-baik saja. Jadi nggak mungkin deh kalau misalnya Pak Lurah main di belakang Bu Lurah. Apalagi mainnya sama si Tata. Tapi kenapa ya tetangga-tetangga di sini banyak yang ngomongin mereka. Apalagi mereka tuh sampai bilang kalau dia udah sering tidur bareng sama Tata. Duh, kok aku makin gak percaya ya sama omongan tetangga di sini. Apa aku tanya langsung aja ya sama Tata? Kalau misalnya aku percaya sama omongan tetangga yang gak bener itu, kan yang ada nanti aku yang dosa. Daripada aku ikuti gosip yang hoax, lebih baik aku cari dulu faktanya seperti apa. Ya udah deh, lagi pula kan hari ini aku nggak ada kerjaan. Permisi. Assalamualaikum, Tata. Ta? Assalamualaikum, Ta. Kok sepi banget ya? Apa jangan-jangan Tata nih masih tidur nih? Ta? Iya, ada apa, Mel? Aduh, kamu baru bangun, Ta? Coba deh, sini bentar. Sini. Ada apa sih, Mel? Duduk. Pagi-pagi itu kamu kesini, gangguin orang tidur aja. Ini tuh udah siang, tahu udah jam 9. Duduk. Aku mau tanya sesuatu ke kamu, Ta. Tapi kamu harus jawab jujur ya. Mau tanya apa? Kamu tuh tumben-tumbenan loh kayak gini. Aku tuh kaget. Aku dengar-dengar dari tetangga di sini, katanya kamu ada main ya sama Pak Lurah. Ya emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Ta, kamu tuh sadar gak sih kalau kamu tuh udah punya suami? Iya, aku tahu. Aku itu udah punya suami. Tapi suami aku itu nggak bertanggung jawab pada istrinya. Kamu tahu sendiri kan, di dalam sebuah keluarga, kalau suaminya nggak bertanggung jawab, ya istrinya harus bertindak. Bertindak yang seperti apa, Ta? Ia harus mencari batu loncatan. Oh, jadi maksud kamu Pak Lurah itu dijadikan batu loncatan gitu sama kamu? Ya mau gimana lagi, Mel? Selagi dia bertanggung jawab dan uangnya selalu mengalir, ya aku mau-mau aja lah. Aduh, Ta, kamu sadar gak sih yang kamu lakukan ini itu salah? Seharusnya kamu tuh kan sudah punya suami, status kamu tuh masih jadi istri orang. Kamu itu gak sepantasnya berhubungan atau ada main sama Pak Lurah. Apalagi kan kamu tahu sendiri Pak Lurah udah punya istri. Kalau misalnya nih, Bu Lurah itu sampai tahu antara hubungan kamu sama Pak Lurah, bisa-bisa kamu itu dilabrak sama Bu Lurah. Mau emangnya kamu jadi heboh satu kampung di desa ini? Tak, aku kasih tahu ya, semua orang-orang di kampung ini itu udah gosipin kamu. Gosip kamu ini udah panas di kampung ini. Ya udah, lagian nih ya, kata Pak Lurah itu mau pisah sama Bu Lurah, jadi nggak apa-apa dong. Ta, gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kalau misalnya Pak Lurah sama Bu Lurah itu pisah, nanti alasan mereka pisah itu adalah kamu. Nanti kamu itu akan terus dibincangi sama warga-warga di sini. Pasti mereka tuh bilang, Pak Lurah sama Bu Lurah pisah gara-gara si Tata. Emang kamu mau, Ta? Kamu emangnya juga nggak kasihan sama suami kamu? Suami kamu itu udah jauh-jauh kerja keluar kota buat nafkahin kamu, buat hidup kamu. Di sini tuh biar kamu tuh bisa tetap makan, Ta. Terus balasan kamu ke suami kamu seperti itu. Gimana coba kalau misalnya suami kamu tahu? Apa nggak sakit hati tuh? Udah ngomongnya. Mel, aku kasih tahu ya sama kamu, baik buruknya orang yang menilai. Kalau kata aku sih udah benar. Benar yang kamu lakuin. Aduh, Ta. Coba ya, kamu pikir, emang kamu nggak merasa bersalah apa sama yang kelakuan kamu tuh yang sekarang ini? Mau merasa bersalah gimana sih, Mel? Dengerin ya omongan aku. Kalau kamu ada di posisi aku, pasti kamu ngelakuin hal yang sama. Aku
ini seorang istri. Jadi, aku itu butuh dinafkahin. Masa iya sih, aku punya suami, tapi nggak bertanggung jawab kepada istrinya. Dia itu bertahun-tahun di sana. Tapi apa? Dia itu nggak pulang-pulang ke sini. Ya mungkin dia tuh di sana sibuk kerja tah, makanya dia tuh nggak pulang-pulang ke sini. Sibuk kerja. Mel, aku itu butuh dinafkahin sama suami aku sendiri. Masa iya sih, dia itu nggak sadar kalau istrinya itu butuh dia. Tah, aku tahu berada di posisimu itu emang nggak mudah. Dan aku juga nggak pernah merasakan hal yang apa kamu rasakan sekarang. Tapi Tah, apa yang kamu lakukan sekarang ini udah salah. Seharusnya kalau emang kamu benar-benar udah nggak bisa mempunyai hubungan dengan suami kamu, kamu ajukan perceraian daripada kamu main belakang di suami kamu. Tanpa kamu bilang, aku bakal cerain dia kok. Terserah kamu deh Tah. Aku cuma bisa berdoa semoga kedepannya nggak terjadi masalah sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, maafin aku ya, aku datangnya telat. Kamu jalan kaki dari rumah? Enggak, aku barusan bawa mobil. Tapi ada kendala di mesinnya sayang. Lalu aku taruh di bengkel timur tuh. Oh, di sana. Ya udah sayang, masuk dulu. Ya udah yuk. Sayang, ini siapa sayang? Itu temen aku, si Meli. Tapi aman apa? kan? Aman kok, aman. Duduk sayang. Apa? Pak Lurah. Iya. Emangnya Pak Lurah datang ke sini nggak dimarahin sama Bu Lurah? Dimarahin? Maksudnya apa ini? Saya kurang paham dengan perkataan kamu dan pertanyaan diri kamu terhadap saya. Ya enggak Pak, kalau misalnya Bu Lurah sampai tahu kalau Pak Lurah kesini, yang ada nanti kan Tata yang dilabrak sama Bu Lurah. Memangnya saya sebagai Pak Lurah salah ya datang ke rumah warga-warga saya? Saya tahu Pak Lurah punya hubungan sama Tata, makanya saya nanya seperti itu. Mel, aku kan udah bilang sama kamu, kamu itu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku. Ta, aku tuh bukannya mau ikut campur, cuma aku ngasih tahu kepada Pak Lurah dan kamu kalau apa yang kalian lakuin ini salah. Mulut kamu yang salah. Siapa bilang? Pak Lurah itu salah. Pak Lurah kalau berjalan menuju sesuatu yang ada di depannya itu harus dipikir dulu. Tapi Pak, cara Bapak yang dilakukan sekarang itu salah besar. Bapak hanya memanfaatkan nama Bapak sebagai Pak Lurah untuk keinginan Bapak sendiri. Kurang ajar banget mulut kamu ya. Aku itu datang ke rumahnya Tata itu melainkan tugas. Tugas aku untuk menafkahi Ibu Tata. Betul. Ibu Tata katanya nggak ada suaminya. Dan aku wajib dan aku suka. Aku rela menafkahi dia. Gak apa-apa. Sedangkan istri itu aku gak marah. Yang terpenting aku bertanggung jawab atas kemauan diri aku terhadap wanita ini. Lagi pula aku sama Tata sama-sama suka dan pastinya sama-sama enak ya sayang. Tapi itu salah Pak Lurah. Seharusnya kalau Bapak emang benar-benar cinta sama Tata, ya Bapak nikahin dong Tata. Jangan dijadikan kekasih gelapnya Bapak. Kamu ngajarin saya tentang masalah hubungan. Sebelum kamu belum menikah, aku sudah merasakan pernikahan dalam keluarga. Malam pertama, sudah. Jadi kamu gak usah mengajari diri saya untuk masalah hubungan. Aku itu bentar lagi, bulan depan kan sekarang masih bulan Suro. Jadi gak enak dalam pernikahan. Sekarang lagi beradaptasi dulu. Bener kan sayangku? Bener sayang. Iya Pak Lurah, saya cuma nggak mau sahabat saya terjerumus ke jalan yang salah. Jalan yang salah? Tapi kamu nggak melihat siapa yang ada di depan kamu. Ini Pak Lurah. Kamu kira ngomong seperti itu seakan-akan diri kamu menjelek-jelekan diri saya karena saya itu tidak benar. Kalau saya tidak benar, nggak mungkin jadi Pak Lurah. Jadi, tolong nggak usah ikut campur urusan kita. Urusin hidup kamu dan urusin lelaki kamu di luar sana. Ngerti kamu? Paham?
Jadi tolong buat diri kamu ya, gak usah ikut urusan orang lain, ikut campur urusan orang lain. Karena apa? Karena orang lain memiliki pekerjaan masing-masing dan pastinya memiliki masalah masing-masing. Gak usah ikut campur. Nanti kalau kamu udah terbiasa dan mendarah daging dalam hidup kamu, kamu itu tidak memikirkan masa depan kamu, hanya memikirkan urusan orang lain. Sayang. Kenapa sayang? Ada air putihnya sayang. Kamu mau minum? Iya, soalnya wanita ini udah bikin saya emosi. Datang-datang malah ikut campur. Saya kira itu dia orang baik. Nyatanya dia hanya ikut campur urusan orang lain. Sabar sayang, sabar. Oh iya. Hah? Kapan kamu ceraikan istri kamu? Oh, tenang saja sayang. Waktu-waktu ini akan aku ceraikan dan aku akan mengasihkan rumah pribadi aku terhadap diri kamu sayangku. Sama mobil kan? Jangankan mobil, diri aku untukmu, ya. Sana sayang, apa lihat-lihat? Kamu iri ya? Bentar ya sayang, aku ambilin air. Iya sayang. Mau ikut? Iya, apa? Apa lihat-lihat? Di sini kamu. Pak Lurah. Mas, sudah sampai belum? Belum mas, ini mas. Nah, di sini mas rumahnya. Di sini, Mas. Iya bener mas. Bentar, Mas. Aduh, gak bisa pak mas. Gak usah pegang helm aku. Ini kepala aku mas. Maaf, Mas. Tolong dimaklumi ya. Iya mas, gak apa-apa mas. Karena ini adalah kekurangan mas. Mas, tolong anterin saya, Mas. Soalnya saya nggak paham jalannya, Mas. Iya mas. Ayo mas, saya anterin. Terima kasih banyak ya, Mas, sudah mau membantu saya. Ini rumah keluarga mas. Kenapa gak disuruh jemput aja mas? Kasihan masnya jalan. Saya ingin bikin kejutan, Mas. Saya pulang, saya nggak ngasih kabar. Iya mas. Ya sudah mas, saya anterin. Mari mas, sini. Pelan-pelan mas. Iya, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mari mas. Tapi kok ada suara cowok ya, Mas? Itu mas, Iya. Pak Lurah mas. Saya kenal mas, dia itu Pak Lurah. Mas kok nggak bilang kalau ada tangga, Mas? Mohon maaf mas, saya lupa. Mari mas, ada tangga lagi. Ya sudah mas, saya pulang ya mas. Tunggu sebentar, Mas. Saya kan masih belum bayar emas. Oh, iya mas, saya lupa. Totalnya 15.000 mas. Iya ya, Mas. Murah banget, Mas. Ini khusus buat mas. Tunggu saya ya. Saya ketemu sama istri saya. Baik mas. Bu, Sayang, Iya sayang. Ada tamu sayang. mana? Tuh, pakai tongkat. Mas Ferry udah balik. Kok gak ngabarin dulu, Mas? emas. Bapak kok gak ngabarin Ibu dulu sih kalau mau pulang? Bu, siapa yang Ibu panggil sayang? Oh, itu si Meli, Pak. Ada Meli di sini. Ya, ini sahabatnya saya Pak Lurah. Perkenalkan diri. Tapi kenapa tadi suara laki-laki ini yang jawab iya sayang? Oh, mungkin Bapak itu salah dengar ya. Maksud saya datang ke sini ada acara perkumpulan warga. Betul, Pak. Kalian berusaha mau bohongin saya ya? Enggak, Pak. Saya Pak Lurah muda di sini, jadi saya harus beradaptasi sama warga-warga saya. Kamu itu lurah baru ya? Saya nggak tahu sama kamu. Saya yakin kalian itu mempunyai hubungan ya? Enggak Ngaku kok. sekarang. Kalau emang iya, kenapa?
ada masalah sama bapak. Nah, benar. Lagi pula, kamu itu kan jauh dari istrinya, jadi saya hanya pengen menafkahi istri kamu untuk sementara. Sudah kuduga. Firasat dan logika seorang laki-laki itu sangat tajam. Jika perempuannya bermain-main di belakang laki-laki itu, maka laki-laki itu pasti mempunyai firasat tidak enak seperti aku ini. Hei, diam! Orang buta seperti kamu jangan ngomong firasat. Yang terpenting, wanita itu bukan butuh firasat dari kamu, melainkan butuh kenyamanan ya, sayang. Betul sayang. Kamu ngapain sih masih pulang? Masih ingat kalau kamu itu punya istri? Pulang-pulang itu biasanya bawa mobil, bawa uang yang banyak. Tapi apa? Kamu itu membawa keadaan kamu yang cacat sekarang. Udah pakai tongkat gak bisa lihat. Benar. Kamu tidak tahu ya, bagaimana hari-hari aku dalam kondisi seperti ini. Kamu tidak mau bertanya, kenapa penglihatan aku sampai seperti ini? Emangnya kenapa? Aku itu nggak mau tahu kamu itu kenapa. Mau jatuh, mau gimana pun aku tuh nggak mau tahu. Jungkir balik gak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang terpenting kamu udah bersama aku ya, sayang. Aku gak nyangka ya, istri aku tega berbuat seperti ini terhadap suaminya sendiri. Aku kurang apa? Aku sudah kerja jauh-jauh mengirimmu uang. Ngirim uang? Tapi balasan kamu ini apa? Dan kamu lurah, seharusnya kamu mengayomi masyarakat kamu sendiri, warga kamu. Ini bukan mengayomi namanya, merebut istri orang lain. Apa pantas itu disebut lurah? Kamu jangan memikirkan kejelekan saya. Saya mengayomi warga jelas, tapi saya menafkahi wanita yang aku suka udah pasti jelas. Dasar kamu ya, dasar kamu ya. Kamu itu lurah kurang ajar kamu ya, berani merebut istri saya. Mana kamu? Pak, kamu itu nggak usah marah-marah di sini. Kamu itu nggak sadar ya? Aku itu butuh dinafkahin. Sedangkan kamu enak-enakan di sana, nggak ingat sama istrinya kan? Mana, Di? Di mana? Itu, Bu. Lurah. Tuh, dia tuh. Kamu itu jarang ngirim uang sama istrinya. Hah? Jarang ngirim uang? Aduh, udahlah Mas, kamu itu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Kenyataannya emang gitu kan? Nah, benar. Aku itu hanya membantu wanita ini di saat dia butuh uang. Jadi ini kelakuan kamu di belakang aku. Ibu? Ibu Lurah. Ibu Lurah? Stop! Jangan kamu langkahkan kakimu di hadapan aku ya. Aku tuh nggak sudi ketemu sama kamu lagi. Bu, sabar dulu, Bu. Ini kesalahpahaman, Bu. Barusan keluarganya Tata itu ada pertengkaran. Saya sebagai Pak Lurah hanya menyelesaikan, Bu, jadi penengah. Kamu Oh, ternyata kamu ya, istri lurah ini. Kenapa kamu bisa jalan? Kenapa emangnya? Punya kaki? Kamu sudah mengambil istri aku dan berselingkuh dengan istri aku, sedangkan kamu mempunyai istri. Lurah macam apaan kamu ini? Aku kan cowok, aku wajib memilih dan aku wajib menandon. Aku tuh bener-bener gak nyangka ya, ternyata ini balasan kamu terhadap aku. Mulai sekarang aku mau minta pisah dari kamu. Dan lebih baik kamu lebih memilih wanita ini daripada aku. Bu, Bapak itu hanya pengen menyelesaikan warga Bapak yang lagi bertengkar, Bu. Kamu tuh gak perlu omong kosong ya. Adi, Ya, Bu. ambilkan kapak sama gergaji sekarang. Baik, Bu. Buat apa, Bu? Buat memotong rudal kamu. Rudal yang mana, Bu? Masih tanya yang mana? Doni, Bu. Oh, jangan, Bu, dipelihara, Bu. Udah ya, lebih baik kamu kemasi barang-barang kamu dan kamu tinggal di rumah gubuk kamu. Aku mau pergi dari sini. Bu, tungguin Bapak, Bu. Bu. Pak, maafin aku ya. Aku melakukan seperti ini karena aku butuh laki-laki yang ada di sisi aku. Ya udah,
Sana, cari laki-laki lain yang selalu ada di sisi kamu. Gak usah aku. Aku ini orangnya hanya sibuk kerja. Gak bisa menemani kamu selalu ada di samping kamu. Enggak, Pak. Aku gak bermaksud seperti itu kok. Udah. Maafin aku ya, Pak. Udah. Semuanya sudah cukup jelas. Perselingkuhan kamu dengan lurah yang tadi itu sudah membuka mata aku. Memang mataku ada kendala. Aku harus 1 kali lagi terapi agar mataku sembuh seperti sedia kala. Dan kamu tidak mau menanyakan hal itu terhadap aku. Sakitnya seorang laki-laki adalah tidak pernah dihargai oleh wanitanya. Wanita yang dianggap selalu di dalam hatinya kini telah menorehkan luka di dalam hatinya yang sangat dalam. Mungkin hubungan kita sampai di sini saja. Tapi Pak, aku itu nggak mau pisah dari Bapak. Dengan kamu berselingkuh dengan laki-laki lain, itu menandakan bukan aku yang kamu inginkan, tapi laki-laki lain yang kamu inginkan. Aku janji, aku nggak bakal seperti itu lagi. Janji. Maaf, itu nggak ada gunanya. Ibaratkan sebuah gelas yang sudah hancur dan ditambal dengan kata janji dan maaf, tidak akan bisa dituang air lagi seperti sedia kala. Ibaratkan sebuah baju yang dipakai bekas orang lain. Aku merasa jijik untuk memakainya lagi. Antarkan saya ke perumahan Permata Indah. Permata Indah, Mas? Ya, Siap, Mas. saya sudah membeli rumah di sana. Pak, jangan tinggalin Ibu, Pak. Gak usah menangis. Ini pilihanmu. Dan kamu harus jalanin pilihanmu sendiri. Aku nggak mau, Pak. Lepasin aku. Hubungan kita sampai di sini. Dan surat cerai akan segera datang kepada kamu. Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.